Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah meninggal dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan menghapus segala dosamu. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hendaknya bersyukur pula kita dengan perbuatan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Pada Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, mari kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Semoga dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Namun pernahkah kita berpikir seperti apa orang-orang beriman menurut Al-Quran? Apakah kita termasuk salah satu orang yang beriman yang dicirikan oleh Al-Quran? Atau hanya kita merasa sebagai orang beriman? Atau bahkan hanya mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman? Maka Allah menjawab dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ada 5 ciri orang-orang yang beriman menurut kacamata Al-Quran. Yang pertama yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman yang pertama menurut Al-Quran yaitu ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya, takut kepada Allah. Ketika diingatkan ini adalah hal yang dilarang oleh Allah, maka kita harus meninggalkannya. Ini adalah hal yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus menaatinya. Maka seketika berhentilah perbuatan dosa yang kita lakukan, karena kita sadar bahwasanya ketika Allah berkehendak mudah bagi Allah. Allah hanya cukup bilang kun, maka terjadilah. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan memiliki kuasa di atasnya. Tapi seringkali ketika kita diingatkan Allah, bukan takut yang terjadi, malah seringkali kita meremehkan, tidak menghiraukan. Maka ciri pertama orang yang beriman menurut Al-Quran, ketika disebutkan nama Allah
maka bergetar hatinya. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah imannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita menghisap diri. Sudah berapa banyak Jumat yang kita telah lalui, sudah berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah diperdengarkan kepada kita. Apakah itu semua menambah keimanan kita, atau hanya sekedar singgah saja dan tidak memberikan efek? Memang kata Allah, sebagian orang itu lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran, mereka memiliki secara ilmu kesehatan pendengaran mereka normal, namun tidak memberi manfaat, karena ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah tidak ada keimanan yang bertambah di dalam dadanya. Ciri yang kedua yaitu ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetar, meningkatlah keimanan di dadanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman menurut Al-Quran yang selanjutnya, hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, hanya kepada Allah lah mereka berserah diri. Dia tidak menggantungkan kepada bisnisnya, tidak menggantungkan nasibnya kepada hartanya, kepada bosnya, kepada sanak familinya, tidak, tapi menggantungkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kekal. Ketika kita sudah menggantungkan apa saja kepada Allah, maka tidak akan ada kecemasan bisnis kita hancur, harta kita berkurang. Tidak ada, karena kita setelah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keempat, orang yang beriman itu alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Bukan hanya sekedar salat fardunya, tapi juga salat sunnahnya, salat duhanya, salat tahajudnya, salat qabliyah ba'diyahnya. Bukan hanya ke masjidnya ketika salat Jumat saja, tapi 5 waktu datang ke masjid untuk menunaikan salat 5 waktu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagian orang banyak berpikir bahwasanya ke masjid itu nanti ketika luang saja, ke masjid itu ketika sudah tua. Wahai saudaraku, ingatlah bahwasanya kewajiban ke masjid itu bukan sudah tua tapi sampai tua, bukan ketika sudah meninggal tapi sampai meninggal. Dan orang-orang yang terpaut hatinya kepada masjid menjadi salah satu golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang yang beriman menurut Al-Quran yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang berinfak dengan rizki yang telah Allah berikan. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, rizki yang telah kita dapatkan saat ini bukan karena hasil kerja keras kita, tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tunaikan yang wajib berupa zakat, yang sunnahnya berupa sedekah. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Yang beriman Allah beri rezeki, yang tidak beriman Allah beri rezeki. Yang taat Allah beri rizki, yang maksiat pun Allah beri rizki. Karena dunia ini tidak ada artinya bagi Allah, tak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Maka mengejar rizki itu bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya, tapi kita berharap ada keberkahan di setiap rizki yang kita terima.
Lalu ingatlah pesan Nabi, yaqulu ibnu adama mali mali. Anak cucu Adam itu berkata, ini hartaku, hartaku. Tanah yang di sana hartaku. Bisnis ini hartaku. Rekening bank ini hartaku. Wa innama maluka. Kau katakan itu hartamu, ini hartamu, namun tahukah engkau mana yang sesungguhnya menjadi hartamu, kata Nabi? Apa yang engkau makan hingga kau habiskan, dan apa yang engkau pakai hingga hancur, kemudian apa yang engkau sedekahkan. Itulah harta kita yang sebenarnya. Apa yang kita makan sampai kita habiskan, apa yang kita pakai sampai dia hancur lapuk, dan apa yang kita sedekahkan. Lalu yang kita simpan, yang kita tumpuk itu punya siapa? Dia akan kita tinggalkan berganti tuan. Tak satu pun yang akan kita bawa. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 5 tanda ciri orang-orang beriman berdasarkan surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Yang pertama, jika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya karena takut. Yang kedua, ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman di dadanya. Yang ketiga, hanya kepada Allah lah dia bergantung dan berserah diri. Hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Yang keempat, mereka yang mendirikan salat. Lalu yang terakhir adalah berinfak dengan rizki yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan tanda-tanda ini ada pada diri kita semua, sehingga kita termasuk orang yang beriman yang sebenarnya. Fatabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.